dari anggota kelompok 4 atas nama Desi Wulandari, NIM 19314184, kelas PGIMI 4C IAIN Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengertian alat peraga. Apa itu alat peraga? Jadi di sini dijelaskan, alat peraga adalah suatu benda dan sarana yang digunakan dalam mempermudah dan memperjelas proses pembelajaran pada peserta didik, seperti yang telah dikemukakan oleh Gunawan yang mendefinisikan alat peraga dalam pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh guru pada saat mengajar untuk memperjelas materi pembelajaran yang mencegah terjadinya verbalisme pada siswa. Sedangkan menurut Surya yang mengemukakan bahwa alat peraga adalah salah satu faktor untuk mencapai efisiensi hasil belajar pada peserta didik. Sedangkan menurut Sujana, alat peraga adalah alat yang dipergunakan untuk membantu memperjelas materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa yang selanjutnya. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Hamalik yang mengemukakan bahwa alat bantu ajar adalah semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran sehingga kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, yaitu agar lebih memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi terkait pengertian alat peraga. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Adi Saifat Honida, NIM 193141086. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Desi, yaitu tentang fungsi dan syarat dari alat peraga. Fungsi alat peraga menurut Nana Sujana yaitu dalam bukunya Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, yaitu penggunaan alat peraga. Pertama, penggunaan alat peraga dalam belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan saja, tetapi mempunyai fungsi tersendiri, yaitu sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Kedua, penggunaan alat peraga merupakan bagian yang integral dengan tujuan dan isi pembelajaran. Ketiga, alat peraga dalam pembelajaran bukan semata-mata untuk alat hiburan atau pelengkap saja. Keempat, alat peraga lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, agar fungsi alat peraga tersebut dapat terpenuhi, perlu diperhatikan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh alat peraga, terutama jika akan membuat alat peraga tersebut sendiri. Menurut Mujadi, syarat alat peraga yaitu: pertama, tahan lama atau dibuat dari bahan yang cukup kuat. Kedua, bentuk dan warnanya menarik. Ketiga, sederhana dan tidak rumit. Keempat, ukuran sesuai atau seimbang dengan ukuran anak. Kelima, sesuai dengan konsep materi dan dapat dijelaskan konsep tersebut dan tidak mempersulit pemahaman. Keenam, agar siswa dapat belajar secara aktif, baik sendiri ataupun kelompok, diharapkan alat peraga tersebut dapat diraba, dipegang, ataupun dipindahkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nada. Baik, perkenalkan, nama saya Nada Imtiaz, NIM 193141087. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Adisa, yaitu manfaat alat peraga dalam pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Manfaat dari penggunaan alat peraga dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu dengan adanya alat peraga, anak-anak akan lebih banyak mengikuti pelajaran dengan gembira,
terus tertarik, terangsang, sehingga minatnya dalam mempelajari Al-Quran hadis ini semakin besar. Terus yang kedua, dengan disajikannya konsep abstrak Al-Quran hadis dalam bentuk yang konkret, maka siswa pada tingkat-tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah memahami dan lebih mudah mengerti. Yang ketiga, yaitu alat peraga dapat membantu daya titik ruang, karena tidak membayangkan bentuk-bentuk huruf Al-Quran dan hadis, terutama huruf hijaiyah atau hukum bacaan mat. Dengan demikian, alat peraga dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini, para guru menggunakan alat peraga misalnya kubus hijaiyah dan mat putar. Kubus hijaiyah ini dapat diterapkan dalam pembelajaran Al-Quran hadis pada kelas 1 semester 1 pada materi huruf hijaiyah. Sedangkan mat putar dapat diterapkan pada kelas 6 semester 1 pada materi hukum bacaan mat. Dengan saya, Putri Sahila Miranda dengan NIM 193141088. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan alat peraga dalam pembelajaran Al-Quran Hadis MI. Dalam sebuah pembelajaran, seorang pendidik atau guru itu dalam menyampaikan materi harus mampu memilih alat peraga yang sesuai dengan konsep pembelajaran yang akan disampaikan. Menurut William Button, hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih alat peraga yaitu pemilihan alat peraga harus didasarkan kepada kematangan dan pengalaman siswa serta perbedaan individu dalam kelompok. Dan yang kedua, alat peraga yang dipilih harus akurat, memadai, dan mudah digunakan. Dan yang ketiga, saat memilih alat peraga, seorang pendidik harus merencanakan, meneliti, dan memeriksa terlebih dahulu alat peraga tersebut. Dan yang keempat, saat menggunakan alat peraga harus ada diskusi dan analisis yang berkelanjutan pada waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir, sesuai dengan status kapasitas biayanya. Jadi semua itu harus sesuai dengan biaya cukup enggaknya suatu biaya tersebut untuk alat peraga itu. Berdasarkan sudut pandang tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan alat peraga yaitu tujuan pembelajaran, bahan ajar, kematangan atau kemampuan siswa, metode, waktu, dan keadaan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nada. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Sela, yaitu macam-macam alat peraga. Dalam proses berlangsungnya proses pembelajaran di kelas, alat peraga dapat menjadi bantuan demi sebuah keberhasilan pembelajaran. Menurut William Burton, beberapa alat peraga yang dapat digunakan di sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat peraga audatif. Alat peraga audatif adalah media yang hanya mengendalikan fungsi suara seperti radio, perekam kaset, dan piringan audio atau piringan hitam. Media ini tidak bisa digunakan untuk orang yang memiliki kelainan pada pendengaran. Untuk yang kedua yaitu alat pendengaran visual ya. Alat pendengaran visual adalah media yang dapat menampilkan gambar diam seperti film, gambar atau lukisan, slide foto, dan barang cetakan yang lain. Media visual ada juga yang menampilkan gambar atau simbol bergerak seperti film bisu dan kartun. Untuk yang ketiga yaitu alat peraga audiovisual. Audiovisual ini adalah media dengan elemen suara dan gambar. Ya, jenis media ini memiliki fungsi yang lebih baik karena termasuk golongan atau gabungan dari media audatif tadi sama media visual. Perkenalkan, nama saya Dewi Muryati dengan NIM 193141085. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi penggunaan alat peraga dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, alat peraga sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama alat peraga sederhana dan alat peraga buatan pabrik. Biasanya, penggunaan alat peraga sederhana memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar, entah itu lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis, alat peraga digunakan untuk mempermudah pemahaman materi yang terbuat dari bahan sederhana.
sehingga hampir semua pelajaran dapat dilakukan dengan hemat dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Beda halnya ketika kita menggunakan suatu alat peraga yaitu proyektor maupun laptop sebagai media untuk pembelajaran, itu kita akan terikat waktu, yaitu menggunakan listrik dan menggunakan biaya yang sangat mahal. Dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk memberikan motivasi, bimbingan, serta pembelajaran peserta didik dalam membaca, menulis, serta penghayatan dan membiasakan mengamal Al-Quran dan hadis, serta menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan isi, kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendorong, membina, serta memberikan akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman pada sesuai isi kandungan ayat Al-Quran dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.